di UNM 2019 tadi. 2009 beliau, saya 2010. Tapi beliau di SCRN di Fakultas Ilmu Pendidikan, saya di Fakultas Ekonomi. Jadi kami selalu sama-sama SC Al Huda, SC Al Furqon, SCRN. Ya, insyaallah beliau akan membawakan materinya. Saya lihat beliau tambah gagah juga. Cuman enggak tahu apa masih satu istrinya atau dua nih. Nanti kita tanya-tanya juga. Ya, itu intermezzo supaya senyum-senyum karena tadi agak tegang-tegang sedikit sudah makan ayam. Ya, baik. Kita masuk ke materi. Siap materinya juga? Ya, kepada Ustadz kami persilakan. Kenapa yang tampilan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi qudwah atau suri teladan bagi kita semua. Para ustadz yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diamanahkan untuk menyampaikan atau berbagi materi tentang metodologi pengajaran dewasa. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan secara singkat. Tidak apa-apa kami sampaikan kembali. Nama Asrul Sani, alamat Jalan Taman Raya 5, Parigring, depan SMP 11. Profesi atau pekerjaan kami guru madrasah, guru TK TPA dan guru di Rosa. Istri 1 dan 2 anak. Amanah sekarang anggota LPB Wakil Islamiyah. Itu saja pengajiannya. Baik, para ustadz yang kami muliakan, karena waktunya dikasih waktu jam jadi apa mungkin saya jadi sebelum masuk jadi sambil tunggu. Setiap orang sejak kecil mereka punya cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang tentara, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, pengusaha, pemain bola, bahkan ada yang mau jadi presiden. Nah, kalau saya Ustaz, dari kecil cita-cita saya memang jadi seorang guru mengaji. Kenapa saya memilih jadi guru mengaji dibandingkan yang lain? Karena sejak kecil saya mencintai, mengidolakan guru mengaji saya. Kalau tempat lain orang sudah mengaji, ambil air di sungai kemudian pulang, di tempat lain lagi setelah mengaji pulang. Kalau di tempat kami setelah selesai mengaji, kami tidak pulang dulu. Kami selalu menunggu sesuatu yang spesial dari guru kami. Apa itu Ustaz? Kisah-kisah yang di akhirnya selalu ada sebuah pelajaran yang kami ambil. Saking luar biasanya itu cerita-cerita guru kami tahun 2000, sekarang yang berarti 13 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai hari ini
Semua kisahnya itu saya hafal. Bahkan setiap saya masuk di kelas, saya ceritakan ke siswa-siswa saya, ke santri-santri dekat saya juga saya ceritakan sebagai motivasi. Saya masih ingat andalannya itu bangkit dan dunia dari Rusia, penaklukan Konstantinopel, sang panglima Islam, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jadi selalu ada pelajaran sebagai motivasi bagi kami setelah selesai mengaji. Itu yang membedakan dengan tempat lain. Maka dari sejak itu saya mengidolakan guru mengaji saya dan menjadi guru mengaji dari kecil. Singkat cerita, ketika kuliah di NU tahun 2009, saya berniat mengajar semua teman kelas saya mengaji karena tidak ada yang untuk mengaji. Qadarullah tahun 2009 saya masih gagal jadi guru mengaji karena teman-teman saya dari asli Makassar, dari Goa, Jeneponto, Takalar, bahkan Banten sana. Sementara saya belajar mengaji di kampung itu mengenai bahasa Bugis, hanya tidak nyambung. Jadi ceritanya Ustaz, meskipun kita tidak semua orang yang pintar mengaji itu bisa mengajar mengaji. Akhirnya gagal jadi guru mengaji tahun 2009. Nanti setelah ikut pelatihan di Rosa, pematerinya Ustadz Amiruddin tadi, jadi beliau itu guru kami. Sama Ustadz Ilham Idrus Tahir, meskipun beliau masih muda, sebenarnya beliau guru saya juga. Nah, setelah saya ikut pelatihan, ternyata menjadi guru mengaji, baru saya tahu bahwa ternyata menjadi guru mengaji itu mudah dan sangat menyenangkan. Bagaimana caranya Ustadz? Nah, ini kita materinya, bagaimana caranya menjadi guru mengaji yang mudah dan menyenangkan. Jadi Ustadz, ada 3 kunci sukses dalam metodologi di Rosa itu. Ayo. Yang pertama adalah penguasaan buku. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Amiruddin bagaimana metode di Rosa itu, lagu-lagunya atau murotal sederhananya. Kemudian kalau 2 kolom bagaimana lagunya. Kemudian kalau 3 kolom bagaimana lagunya ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua. Meskipun sebenarnya tadi itu hanya sampel karena rata-rata kalau kita belajar metode-metode yang lain itu untuk penguasaan buku saja itu 1 hari. Katakanlah metode Wafa 1 hari itu penguasaan buku saja. Metode tilawah selesai mengajar, yaitu yang 2, yaitu metodologi penguasaan. Supaya berjalan efektif. Jangan sampai kita sibuk mengajar, ternyata yang kita ajar sibuk juga cerita di belakang. Jadi 3 kunci suksesnya, yang pertama tadi penguasaan buku, yang kedua penguasaan metodologi, dan yang ketiga adalah manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Kita lanjut Ustadz. Selanjutnya adalah apa kelebihan metode di Rosa dibandingkan metode-metode lain. Jadi di Indonesia itu sekitar ada 40 metode Ustadz. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan, termasuk juga di Rosa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah dengan metode di Rosa ini banyak melahirkan orang-orang yang dulu tidak mau belajar mengaji sama sekali, tapi karena dengan 20 pertemuan saja banyak orang yang mau. Ustadz ya. Yang pertama adalah dimulai dari makhraj. Jadi pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu dimulai pengenalan huruf makhraj dulu. Jadi rata-rata metode itu kami lihat memang diawali dengan pengenalan huruf atau makhraj hurufnya dulu diperbaiki. Kalau di Rosa pertemuan 1, 2, dan 3. Nanti pertemuan keempat baru ada peningkatan lagi. Kemudian selanjutnya adalah bacaan langsung. Dibandingkan dengan metode lain, kenapa dia cepat? Karena pada saat kita belajar metode di Rosa itu tidak dieja tapi dibaca langsung. A, ba, ta, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Dibandingkan kami dulu Ustaz mengeja baca alhamdulillah saja itu luar biasa. Ada yang pun riasan lama alhamdulillah apa? Hama lempun riasan mim alham daladapan du alhamdu lama diawan li lampa diapsan itu alhamdulillah agak susah. Jadi banyak orang tidak mau belajar karena sulit Ustaz. Jadi di kampung kami itu ada 2 orang yang pintar mengaji. Saya cuma saya sama adik. Karena yang lainnya sudah kalau sudah tak kancing begitu sudah tidak mau datang mengaji. Jadi banyak orang tidak mau belajar mengaji dulu karena susah, sampai bertahun-tahun orang belajar mengaji, mengeja.
Nah, kalau di rosa dibaca langsung, tidak perlu dieja. A, ba, ta. Tidak perlu dieja Ustaz ya. Ya langsung. Jadi cepat. Selanjutnya adalah sistematis. Sistematis maksudnya dari pengajaran di rosa ini dari 20 pertemuan itu sudah dikondisikan memang dari mulai pembelajaran yang tingkatannya lebih mudah, katakanlah pertemuan 1, 2, 3 adalah pengenalan huruf atau makhraj, kemudian selanjutnya tasydid atau mad, kemudian nanti setelah beberapa kali pertemuan di akhir-akhir itu baru diajar tajwid dan fawatus suar. Tadi sudah dijelaskan sama tadi. Ya, jadi mulai dari tingkatan rendah, tingkatan sedang, tingkatan yang sulit. Kalau mengaji tadi langsung sulit. Kalau kami di kampung langsung sulit karena langsung mengeja. Harus dihafal itu baru agak penyebutannya itu harus cepat. Apalagi kita di kampung itu di Bone itu terlalu logatnya. Apa istilah itu? Ya, artinya terlalu mendayu-dayu cara mengejanya. Jadi sulit. Langsung orang mundur tanpa berita, tidak pernah datang lagi karena memang langsung sulit. Selanjutnya adalah komunikatif. Dalam pembelajaran di rosa itu sama-sama aktif gurunya dan siswanya. Kalau metode lain katakanlah Iqra, kita guru kan cuma diam saja, orang membaca, santri kita membaca, kita cuma memperhatikan, nanti ada salah baru. Jadi yang aktif itu siswanya atau student active learning. Berbeda dengan metode yang lain lagi, hanya gurunya yang aktif, sibuk. Adapun siswanya itu pasif. Nah, dengan metode di rosa, itu guru dan murid sama-sama aktif. Mulai dari pembukaan sampai pulang, semuanya aktif. Semuanya tidak ada kesempatan untuk melamun atau cerita. Jadi itu disebut dengan sistem komunikatif. Artinya sama-sama terlibat, guru dan siswanya sama-sama terlibat. Selanjutnya adalah efektif dan efisien. Hanya kalau kami di kampung dulu 1 tahun baru bisa dikatakan tamat dari Quran kecil sampai Quran besar karena mengeja tadi. Kalau di rosa hanya 20 kali pertemuan. Cukup 2 kali pertemuan, insya Allah bisa mengaji meskipun bacaan mengajinya standar, masih perlu dilanjutkan dengan tahsin. Lain lagi ceritanya kalau tahsin Ustaz. Intinya 20 kali pertemuan insya Allah bisa, rata-rata bisa. Selanjutnya adalah batu siul. Apa itu batu siul? Para saat yang kami muliakan, batu siul itu adalah singkatan dari baca, tunjuk, simak, ulang. Saya ulang, batu siul singkatan dari baca, tunjuk, simak, ulang. Begitu Ustaz ya. Kelompok supporternya PSM. Ada murid kami, salah satunya itu yang paling rajin di antara belasan orang itu, dia yang paling rajin. Malam itu tiba-tiba dia tidak datang. Jadi saya absen. Saya tanya temannya, kenapa nih si A tidak datang? Dia bilang, Ustaz, bapaknya meninggal. Oh, di mana alamatnya? Bilang, di situ Ustaz, di dekat lampu merah. Oke, kalau begitu setelah kita belajar kita ke sana. Dan setelah kami belajar, kami ke rumahnya, beliau sangat terharu. Karena bertahun-tahun beliau kerja di tempat kerjanya, tidak ada satupun teman kerja yang datang. Sementara yang teman-teman mengajinya baru beberapa pekan kenal, datang semua. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih aktif di kita meskipun bukan jadi pengurus tapi dia jadi kader, selalu ikut ketemu di pengajian. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh Ustaz. Jadi memang harus ada hubungan emosional antara guru dengan yang diajar. Kalau misalnya 2 kali tidak datang dan kita tidak tahu alasannya apa, maka tidak apa-apa kita telepon. Ini penting Ustaz ya. Artinya orang itu sifat dasarnya butuh perhatian. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya atau jadi kalau dia diperhatikan dia merasa dihargai. Ustaz gitu ya. Jadi ini kehadiran ini mungkin orang anggap sepele tapi bagi kami ini sangat penting. Jadi supaya tahu ini ternyata sudah 2 kali tidak. Kalau tidak kita absen, mungkin 3 kali 4 kali tidak datang, kita tidak tahu. Yang kedua adalah buku di rosa. Supaya pembelajaran itu efektif, sebaiknya satu peserta itu 1 buku di rosa. Supaya tidak saling mengganggu dan saling pinjam-pinjam. Yang kedua adalah alat tunjuk. Alat petunjuk itu bisa berupa pensil, pulpen, atau spidol. Jadi ketika gurunya membaca dia harus ada menunjuk apa yang dibaca. Kemudian selanjutnya adalah papan tulis. Nah ini sangat penting.
ketika kita menjelaskan materi, sebaiknya itu menggunakan papan tulis. Kalau misalnya tidak ada papan tulis, kami biasa bawa kalender, atau biasa di belakangnya kalender itu dibuat. Dan itu penting, sangat berpengaruh, Ustaz, sangat memudahkan kita pada saat menjelaskan. Bisa minta tolong nanti panitia kasih papan tulis atau yang ini, baik ya? Ya, supaya lebih kita. Kemudian selanjutnya adalah kursi belajar atau bangku. Ini kalau ada, kalau tidak ada tidak mengapa. Ya, ini idealnya Ustaz. Kalau tidak ada kita sesuaikan saja. Tapi yang paling penting ini adalah buku dirosa dengan alat tulis menulis tadi. Kalau tidak ada papan tulis, kita bawa kalender di rumah. Karena biasa ada masjid tidak ada tidak ada papan tulisnya. Selanjutnya adalah posisi duduk. Nah, posisi duduk ini banyak. Ada yang setengah lingkaran, ada yang melingkar, ada yang berbanjar. Intinya kalau bisa, bagaimanapun posisi duduknya itu, kalau bisa tidak ada peserta yang membelakangi seperti ini, Ustaz. Kalau bisa semuanya melihat gerakan bibir ustadznya, apalagi pertemuan 1, 2, 3 itu, supaya dia bisa membedakan mana sa dan sya. Kalau dia tidak lihat gerakan mulutnya gurunya, dia biasa susah itu menyebut sa, sya, apalagi huruf za. Ya. Jadi dia harus begini penyebutan za, begini gerakan mulutnya. Kalau terlindungi kan tidak tidak maksimal. Jadi duduk posisi bagaimanapun, mau melingkar, setengah lingkaran, berbanjar. Kalau misalnya terlalu banyak, intinya adalah tidak ada peserta yang terlindungi. Kalau bisa semua lihat gerakan mulutnya gurunya. Za, sa, sya, gitu. Karena biasa penyebutan huruf yang paling susah itu pengalaman kami adalah huruf sya. Sampai digerakkan kepalanya itu. Selanjutnya Ustaz, kita masuk pada intinya. Kita masuk pada inti dari kegiatan pengajaran dirosa. Para Ustaz yang kami muliakan, sebenarnya kenapa tadi kami mengatakan mudah dalam pengajaran menjadi guru mengaji itu? Karena cuma ada 3 langkahnya. Yang pertama pembuka, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Nah, dari ketiga kegiatan ini, waktunya idealnya itu adalah 90 menit atau 1,5 jam. Nah, apa saja yang kita lakukan pada saat pembuka? Nah, pembuka ini estimasi waktunya itu 5 menit. Yang pertama adalah membaca doa. Saran kami Ustadz, ketika pertemuan 1, 2, 3, sebaiknya kita bimbing. Kita bimbing karena banyak kaum muslimin belum menghafal doa-doa, terutama doa belajar. Jadi untuk pertama itu kita bacakan, mereka mengikuti. Nanti pertemuan 4, bahkan ada sampai pertemuan ke-5 baru dia hafal itu doa-doa. Jadi untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga itu kita guru bacakan. Nah, bapak-bapak minta tolong ikut ya, saya bacakan, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut. Nanti pertemuan selanjutnya baru estimasi waktunya ini cuma 5 menit. Maka cukup sampaikan 1 hadis atau 1 ayat saja. Kemudian kita syarah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wal 'allama. Sebab dia di antara kalian adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syarah mi? Yang jelas 5 menit. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu saja, karena waktunya cuma 5 menit. Bisa paham Ustaz ya? Jadi yang pertama pembuka, waktunya cuma 5 menit. Yang kedua adalah inti. Nah ini inti, di sini memakan waktu sekitar 60 menit. Apa saja yang kita lakukan di kegiatan inti? Yang pertama adalah pengulangan materi lalu. Misalnya Ustaz, hari ini katakanlah kita masuk pertemuan kedua. Jadi, sebelum kita menjelaskan inti materi di pertemuan kedua itu, terlebih dahulu kita harus murojaah pertemuan 1. Kalau misalnya hari ini kita pertemuan 3, maka sebelum kita menjelaskan materi pertemuan ketiga, sebaiknya kita murojaah dulu pertemuan kedua. Menggunakan teknik 2 atau teknik 3. Apa teknik nanti kita pelajari. Tapi tidak semuanya di murojaah Ustaz.
Ya, minta tolong buka bukunya di halaman 516. Jadi ketika pertemuan 2 Ustaz, ini pertemuan 2. Jadi hari ini misalnya kita masuk pertemuan 2. Sebelum kita menjelaskan inti materi di halaman 17 ini, yang kita murojaah tidak semuanya satu lembar. Tapi latihannya saja, yaitu di halaman 16. Ini saja latihannya. Kalau misalnya kita masuk di pertemuan 3, sebelum kita menjelaskan halaman 19, yang perlu kita murojaah adalah halaman 18. Bisa dipahami saja? Kecuali pertemuan 1, karena pertemuan 1 tidak ada yang bisa dimurojaah kan? Nah, jadi semua pertemuan kecuali pertemuan 1, sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita murojaah pelajaran yang lalu menggunakan teknik 2 ataupun teknik ketiga. Selanjutnya, setelah kita murojaah pertemuan yang lalu, pembahasan pokok atau judul, bisa papan tulis di tadi. Tidak apa-apa, saya contohkan sedikit saja supaya ini saja berbagi pengalaman. Dari 60 menit, disinilah yang paling penting dan paling menentukan. Ibarat bangunan, ini adalah pondasinya. Kapan di pembahasan judul atau pembahasan pokok ini tidak bagus, maka nanti kita akan kewalahan. Tapi sebaliknya, kalau kita bagus di sini, insya Allah akan memudahkan kita untuk menjelaskan pada teknik-teknik yang lain. Jadi ketika kita mau membahas menjelaskan pembahasan materi, saran kami Ustaz, ini pengalaman saja, berbagi pengalaman, saran kami, sebaiknya kita kondisikan bagaimana peserta itu tidak ada yang melihat bukunya. Bapak-bapak minta tolong bukunya ditutup dulu, pulpennya disimpan dulu, HP-nya juga, semuanya menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Jadi kita menjelaskan. Dapat saya berdiri saja, minta izin. Misalnya setiap pertemuan itu, pembahasan intinya itu yang ini Ustaz. Setiap satu kali pertemuan, ini yang mau dibahas ini. Yang bergaris tebal di atas itu. Kalau pertemuan 1, mengenalkan huruf A sampai huruf Kha. Nah, ketika kita mau mengajar, seperti yang saya katakan, kondisikan tidak ada peserta yang memegang pulpen. Atau bukunya ditutup semua. Semuanya harus fokus ke depan. Nanti mereka sudah fokus, baru kita menjelaskan. Ya. Yang kedua, kami lihat beberapa pengajar itu cara menulisnya itu kecil. Jadi harus ditulis angka satu-satu itu huruf besar. Tulisannya besar. Kenapa? Rata-rata Ustaz yang datang itu ini pengalaman kami lansia yang tidak bisa melihat kalau terlalu kecil tulisan tak. Jadi harus tulisan kita besar. Kemudian jangan langsung ditulis dari huruf A sampai huruf Kha. Kami lihat ada beberapa guru dia tulis A, Ba, Ta, sampai Kha. Sebaiknya, ini saran kami, sebaiknya dikenalkan satu huruf dulu. Pak, ini namanya huruf A. Huruf apa? Apa lagi? Kita, Pak? Ya. Kalau kita sudah yakin bahwa semua peserta sudah tahu bahwa ini huruf A, barulah kita pindah. Huruf ke selanjutnya, yaitu huruf apa? Kalau ini namanya huruf Ba. Apa ini Pak? Ya, kalau ini tadi huruf. Jadi saya tunjuk, minta tolong kita baca di. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa semua orang tahu atau minimal 80% peserta itu tahu bahwa ini huruf A dan Ba, maka kita pindah ke huruf selanjutnya, huruf. Nah, kalau ini tadi Ba, kalau ini Pak namanya Ta. Huruf apa? Ta, penjemputnya seperti Ta. Nah,
Minta tolong Pak Di, saya tunjuk kita yang baca Di. Jadi kita tinggal mainkan saja, nanti mereka yang baca. Kalau kita sudah yakin bahwa semua sudah paham, baru kita huruf selanjutnya. Tidak ditulis sekaligus dari A sampai Kho. Karena rata-rata orang yang datang ini adalah orang yang tidak tahu sama sekali huruf. Tidak mungkin dia datang kalau dia pintar mengaji. Pengalaman kami sudah berapa halaqah kami tangani, hanya satu orang saja yang pintar mengaji datang belajar. Saya tanya apa alasannya? Sebenarnya Ustaz, cita-cita saya mau jadi guru mengaji, tapi tidak tahu caranya. Jadi saya ikut pertemuan 1 sampai pertemuan 20 dan saya pura-pura tidak tahu. Tapi kan kentara itu. Jadi rata-rata yang datang memang tidak tahu mengaji, tidak tahu huruf sama sekali. Maka kita harus bersabar. Ditulis huruf satu-satu dulu. A, sudah tahu semua? Ba, sudah tahu semua? Baru tulis ta. Tidak langsung sekaligus. Bisa dipahami Ustaz ya? Nah, nantilah setelah semuanya paham sampai huruf Kho misalnya, huruf Kho, barulah kita lanjut di acara selanjutnya. Nah, di sini memakan waktu yang banyak Ustaz. Ibaratnya itu berdarah-darah di sini karena di sini penting bagaimana caranya memasuk apa tadi itu nada rosnya. Kalau ini saja tidak tahu bedakan antara ba dengan ta dengan sa. Bisa dipahami Ustaz ya? Baik, kita percepat waktu. Selanjutnya, setelah pembahasan judul, anggaplah kita yakin bahwa sekitar minimal 80% lah atau 85% semuanya sudah paham. Maka kita masuk ke teknik 1. Apa itu teknik 1 Ustaz? Teknik 1 adalah guru membaca, siswa menyimak. Apa yang dibaca? Jadi seperti tadi Ustaz Amir bacakan, mulai dari basmalah sampai di baris ke-9. Ya, Bapak-Bapak minta tolong saya baca, kita dengarkan saja ya. Tunjuk apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aba tasa jaha kho sataba'a khobahaja sampai seterusnya. Sampai di baris ke-9. Itu namanya teknik 1. Guru membaca, peserta menyimak. Jadi tidak ada yang membaca di. Selanjutnya teknik 2. Apa itu teknik 2? Teknik 2 adalah mengulang. Jadi gurunya membaca satu baris, peserta ikut. Oke, sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teknik 2. Saran kami Ustadz, ketika guru selesai membaca dan peserta juga membaca, maka sebaiknya guru tidak tinggal diam, tetapi dia harus ikut. Kalau perlu, suaranya lebih besar daripada peserta. Tujuannya apa Ustaz? Terutama kita di kota-kota ini, biasa yang kita ajar itu beda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Bone, ada Takalar. Itu kan logatnya itu ada ke kiri, ada ke kanan. Jadi supaya tidak kemana-mana itu logat nada murattalnya, maka kita mengarahkan. Bisa dipahami Ustaz ya? Contoh tadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak diam, tapi oke, semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai, itu guru tidak diam. Tidak boleh tinggal diam. Karena kapan kita diam, kemana-mana itu logat-logat apa istilahnya itu, nada murattalnya. Bisa dipahami saja. Jadi guru harus aktif. Saya ulang, guru harus aktif. Selanjutnya, teknik ketiga. Apa itu teknik ketiga? Membaca bersama. Guru dan peserta sama-sama membaca. Contoh. Baik Bapak-bapak, kita baca sama-sama dari baris basmalah, baris 1 2 3. Bisa ya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aba tasa jaha kho sataba'a khobahaja aba
tasa, ha, kho, jaba. Sampai selesai. Kita anggap selesai ya. Kalau bisa Ustaz, semangat ya supaya tidak mengantuk. Apa istilahnya itu? Ditambah sedikit powernya. Bisa saja supaya tidak mengantuk. Saya ulang tadi. Teknik 1, apa tadi teknik 1? Ya, guru membaca, peserta menyimak. Yang dibaca mulai dari basmalah, baris 1, baris 2 sampai selesai. Kalau teknik 2 apa tadi? Ya, guru membaca satu baris, peserta mengulang. Dan gurunya tidak boleh tinggal diam, dia juga harus ikut membaca. Teknik ketiga, ya, guru dan peserta sama-sama membaca. Kita lanjut teknik 4. Teknik 4 adalah baca simak. Peserta nomor 1 membaca basmalah, yang lainnya ikut. Kemudian baca baris 1, yang lainnya ikut. Termasuk gurunya. Tidak boleh gurunya tinggal diam. Orang kedua, baris kedua, yang lainnya ikut. Termasuk gurunya. Orang ketiga, baris ketiga, yang lainnya ikut. Dan gurunya juga ikut. Bisa dipahami Ustaz ya? Bisa diperhatikan sedikit? Coba minta tolong Ustaz, kita baca basmalah, kemudian yang lainnya ikut. Dan baris 1 yang lainnya ikut. Coba. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baris 1 Ustaz. Ikut. Aba, tasa, jaha, kho. Baris kedua. Ikut. Sataba'a, khobaha, jah. Ikut. Aba, tasa, ha, kho, jabah, dan seterusnya. Itu teknik keempat. Jadi gurunya tidak boleh tinggal diam, tinggal melamun. Ketika selesai satu orang, ikut yang lain, gurunya juga harus ikut untuk mengarahkan tadi itu. Bisa dipahami Ustaz ya? Selanjutnya adalah teknik kelima atau berpasangan. Dalam dunia pendidikan dikatakan tutor sebaya. Tidak, maksudnya dia malu-malu sama saya mengaji dan sampai gemetaran setiap, misalnya beliau di urutan keempat, selalu hitung kepala itu. Oh, jadi itu urutan keempat itu terus dia baca-baca. Tapi ketika berpasangan, saya selalu pasangkan dia dengan temannya yang ajak dia ini sama-sama tukang batu. Akhirnya setiap berpasangan selalu bertengkar. Tidak, ini sah. Tidak, tadi Ustaz bilang syah. Tidak, akhirnya dipukul sama. Ya, jadi ketika semuanya berpasangan, satu orang membaca, satunya menyimak. Satunya membaca, satunya menyimak. Jadi tugas kita tidak boleh kita tinggal diam, tapi kita perhatikan yang mana ribut di situ, yang mana bertengkar, baku debat, di situ kita datang. Nah, waktu itu dia paling ribut. Saya datang. Kenapa ya Pak? Dia bilang, ini bilang sah, padahal tadi Ustaz bilang syah. Tidak Ustaz, ini tadi syah, kita bilang hanya berdebat. Akhirnya saya datang. Ternyata ini Bapak sama temannya dia cair. Kan sama-sama kan? Wah, sama-sama jadi tukang batu, sama-sama jadi mulai dari nol. Masa dia bisa, saya tidak bisa? Dan dia tidak segan-segan bertanya. Akhirnya dia bisa pintar mengaji itu dari teknik ini tadi, teknik 5 berpasangan. Karena teknik 1, 2, 3 dia selalu sembunyi dan selalu apa istilahnya itu intinya orangnya pemalu sekali. Mungkin karena usianya jauh lebih senior. Tapi karena sama temannya dia tidak tahu. Apa ini? Kasih tahu dulu ya. Dia apa istilahnya itu santai cara penyampaiannya. Jadi kalau kayak kita ini kan mungkin itu pintar mengaji karena memang anak santri kayaknya. Tapi kalau sama mereka sama-sama itu membuat. Jadi dia tidak malu-malu bertanya. Jadi ini namanya tutor sebaya. Setelah selesai membaca dari baris 1 sampai baris 9, maka yang satunya lagi membaca, yang satunya menyimak, membenarkan. Bagaimana caranya sama-sama tidak tahu mengaji? Pokoknya saling nanti mereka gaduh baru kita datang di situ. Bisa dipahami saja? Nah, ketika masih ada waktu, jam berapa sekarang? 1:30 ya, masih ada sedikit nih. Sampai jam 2 kalau bisa. Ketika masih ada waktu, sebaiknya kita baca mandiri. Masing-masing peserta baca di tempatnya,
mulai dari basmalah sampai baris 1 sampai baris ke-9. Bisa dia? Ustaz, kalau masih ada waktu. Tapi kalau waktu sudah habis atau sudah sedikit lagi 60 menit, maka kita hentikan. Kita lanjut ke acara penutup. Nah, tadi berapa menit itu pembuka? 5 menit. Kemudian materi inti 60 menit. Sisa berapa? 20 menit. Nah, penutup. Tadi kan 3, pembuka, inti, penutup. Nah, di penutup apa yang kita lakukan? Di kurikulum baru setelah muktamar yang lalu harus masuk materi pratakrif. Karena kebanyakan dulu banyak orang datang itu belajar mengaji, setelah selesai mengaji mereka tidak tarbiyah lagi. Nah, kebanyakan ustadz-ustadz kita mencapai visi misi 2030 itu, kalau bisa semua peserta atau minimal 50% dari peserta di Rosa itu ikut tarbiyah. Nah, maka disusunlah kurikulum baru itu bahwa di penutup ada materi pratakrif. Jadi 20 kali pertemuan itu diusahakan selesai itu materi pratakrif. Jadi yang pertama di penutup adalah materi dinul Islam. Ini waktunya sekitar 20 menit. Materinya sebentar saja. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian apresiasi belajar. Kita memotivasi mereka yang sudah hadir belajar. Kita ceritakan. Sebenarnya banyak orang mau belajar mengaji tapi malu. Banyak orang mau belajar mengaji tapi tidak sempat. Coba lihat orang di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian problem solving. Nah, pengalaman kami, problem solving ini kami akhiri atau nanti dibahas setelah istirahat atau setelah doa kafaratul majelis. Karena meski waktu kita di penutup itu hanya 5 menit, sementara problem solving ini rata-rata itu lebih dari setengah jam. Kebanyakan di sini curhat. Kita bahas A sampai H. Pertanyaannya, Ustadz, apa hukum pacaran? Ustadz, ada anakku begini, Ustadz, kasusnya begini-begini. Oke, kalau begitu kita tutup dulu majelis. Nanti setelah tutup majelis baru kita problem solving. Artinya sambil menikmati hidangan yang ada, kita cerita apa masalahnya. Kalau rata-rata tidak ada yang tanyakan masalah ini. Apa bedanya sa dan eta dan sa, tidak ada. Yang mereka itu kehidupan sehari-hari, Ustaz. Bagaimana gitu hukumnya pacaran, Ustaz? Boleh atau tidak? Apa Ustaz kalau di kampung begini-begini. Artinya panjang pembahasan padahal waktu kita cuma 5 menit. Jadi kami kalau mengajar itu problem solving di akhir. Nanti setelah doa kafaratul majelis. Kemudian setelah doa kafaratul majelis, istirahat. Nah, di situ baru problem solving. Selanjutnya, ini ada estimasi waktu apa-apa yang kita lakukan selama 90 menit. Tadi pembuka 5 menit, materi di Rosa atau materi inti 60 menit 1 jam. Kemudian materi dinul Islam 20 menit. Kemudian penutup 5 menit. Selanjutnya, ini urutan pembelajaran di Rosa bukan tadi, ini hanya murojaah saja. Jadi di halaman pertama, ini kan setiap satu kali pertemuan itu rata-rata 2 halaman, Ustaz ya. Tahu? Di halaman pertama ini huruf A sampai Kho. Ya sudah mengenal. Maka di halaman kedua ini teknik kedua atau guru membaca, peserta mengulang. Kemudian teknik 3, teknik 4, teknik 5, teknik 6 atau baca mandiri. Bisa dipahami Ustaz ya? Ada gambarannya. Intinya 30 menit. Satu lembar ini 60 menit harus dijelaskan. Dan waktu yang paling banyak digunakan adalah pada saat kita menjelaskan di papan tulis. Di situ intinya Ustaz. Di situ kita mengenalkan cara penyebutan hurufnya. Bagaimana ta itu, bagaimana za itu, bagaimana posisi mul kalau kha, itu intinya di situ Ustaz. Ya. Selanjutnya ini adalah materi di Rosa setiap sebelum penutupan atau materi pratakrif itu. Jadi materi pratakrif itu sudah dibagi-bagi memang. Estimasi waktunya itu 20 menit. Jadi kita sampaikan setiap kali pertemuan harus ada materi pratakrif yang kita bahas. Ada buku saya cuma lupa bawa ya. Belum dibagikan sama panitia?
Nah, ada bukunya itu seperti ini juga. Ustadz kita sudah tulis lengkap. Jadi ini materinya semua Ustadz. Panduannya. Oh, nah. Goyang kayaknya nih. Anda usah kanan saja. Oh. Oh ini saja. Ya, saya mohon maaf, ternyata bukunya tidak sempat saya bawa. Bukunya itu 20 kali pertemuan seperti ini juga. Itu sudah mencakup mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Nanti juga ada slide. Oh ya, mati lampu. Keutamaan belajar Al-Quran dan sebagainya. Baik Ustadz, sebenarnya masih panjang pembahasan, tapi waktu sisa 10 menit ya. Kita kalau bisa adakan tanya jawab saja. Baik, kami cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas materinya. Ini mengenai metode. Jadi dalam metode pembelajaran memang harus dikuasai juga karena banyak orang yang menguasai ilmu tapi tidak sanggup untuk menyampaikan ke khalayak. Banyak guru tidak bisa menyampaikan secara baik kepada muridnya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini biasanya bikin jenuh. Jadi kita asik sendiri di atas, murid juga asik sendiri di bawah. Nah, ini yang kita hindari, bagaimana antara pengajar dengan yang diajar itu bisa sama-sama menyenangkan. Ya, termasuk ketika siswanya tegang-tegang, yang diajar tegang-tegang, itu bisa dicair-cairkan suasananya. Mungkin bisa diajak senyum-senyum atau bagaimana. Yang jelas bagaimana seorang pengajar menguasai kelasnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan. Baik. Syukran jazakallah khair. Selama ini kami apa istilahnya itu setiap bulan buka kelas. Jadi ketika boleh start sama-sama, meskipun hasilnya nanti tidak sama-sama. Kalau masih ada yang mau Ustadz saya belum puas nanti masih ada pelajaran tahsin, silahkan mendaftar. Atau kelas bulan depan ada dibuka lagi untuk bulan depan. Jadi intinya adalah pada saat mereka mendaftar, mereka start sama-sama, selesai sama-sama. Bisa dipahami Ustadz ya? Intinya sama-sama pembahasannya itu pertemuan satu, pekan depan pertemuan 2, pertemuan ketiga dan seterusnya. Baik, syukur jazakallah. Paling efektif itu
per pekan berapa kali pertemuan? Tergantung kesepakatan bersama. Kalau kami selama ini, kalau 1 kali sepekan itu kan terlalu lama jaraknya, maka kami ambil 2 kali sepekan. Tapi rata-rata karena yang pesertanya itu bekerja, maka rata-rata kami ambil itu waktu pada Isya. Bahkan ada dari Goa itu pulang kerja di Makassar, dia langsung singgah, nanti jam 11 berpulang ke Goa. Jadi kebanyakan kami di Makassar IDPD itu 2 kali sepekan. 2 kali sepekan. Ada juga yang 1 kali sepekan. Bahkan di teman kami di Jawa Barat itu, Ustadz Wawan, beliau kursus kilat untuk lansia 2 hari 2 malam. Nah itu tidak apa-apa karena mereka ya cuma bisa waktunya cuma itu saja. Jadi ada memang rumah Quran di Jawa Barat itu khusus untuk lansia. Mereka cuma kasih ustadz kita kesempatan, pokoknya 2 hari 2 malam, selesai tidak selesai harus selesai. Tidak tahu itu apa berhasil atau tidak karena kayaknya pekan depan baru kegiatannya. Jadi kalau kami ustadz sebaiknya 2 kali sepekan, jangan 1 kali sepekan karena terlalu lama jaraknya nanti mereka lupa lagi. Begitu ustadz. Syukran. Ya. Di halaman berapa? Ujiannya? Oh, maksudnya itu menggunakan teknik, menggunakan ya biasanya. Ini kan menakasnya itu kan istilahnya ujian saja, ujian. Biasanya kalau sudah 2 kali pertemuan itu sudah ada nih apa istilahnya itu kebiasaannya itu kalau sudah 20 kali pertemuan itu tidak ditekankan, tapi sebaiknya menggunakan nada dirosa. Tapi kalau tidak, yang penting cara bacanya sudah bagus, tidak apa-apa sudah diluluskan. Ya. Iya, sebenarnya nada murattal itu Ustaz tujuannya supaya mereka tidak jenuh. Tidak jenuh. Ada juga di Palopo itu di sana budayanya tidak boleh ada lagu-lagu, tidak boleh. Tapi yang penting mereka mau belajar tidak apa-apa, hilangkan lagu-lagunya. Sebenarnya itu lagu-lagunya itu supaya enak didengar, tidak bosan, bukan itu sebenarnya utama itu. Yang utama itu adalah penyebutan hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya benar. Kalau dia Ustaz nggak tahu logat-logat apa itu nada rosnya, nggak apa-apa. Yang penting cara bacanya benar. Catatan umrohnya itu bulan Ramadan. Orang semua mengaji. Dia tidak mengaji karena dia tidak ada huruf sama sekali dia tahu. Huruf A, B, tidak ada. Semua orang mengaji, dia lihat kelilingnya semuanya orang mengaji karena Ramadan. Dia mau mengaji tidak tahu sama sekali. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya karena dia bilang apa aku lakukan selama puluhan tahun ini sampai dia pensiun. Nah, beliau bersumpah, saya berazam bahwa kalau saya sampai di Sulawesi saya akan belajar mengaji. Ketemulah di Rosa. Alhamdulillah setelah belajar di 2 kali pertemuan, beliau pintar mengaji. Beliau undang semua itu anak buahnya dulu di Kementerian apa saya lupa. Alhamdulillah semuanya ikut mengaji dan ikut semua wisuda situ sampai 600 orang itu. Di orang Goa, saya lupa namanya beliau. Sampai saya menangis waktu itu karena banyaknya itu bapak-bapak yang cerita testimoni kesan dan kesan pada saat wisuda. Barusan bapak ini membuat saya menangis. Karena selama puluhan tahun dia tidak setiap tahun naik umroh. Tapi baru kali itu beliau dapat hidayah pada saat bertepatan dengan bulan Ramadan, orang mengaji semua dia tinggal saja. Ya. Masih ada? Apakah dia bisa baca maghrib sampai bisa untuk belajar di Rosa? Waktu idealnya sebenarnya itu 90 menit atau 1,5 jam. Sementara kita lihat pada maghrib, karena banyak cerita, banyak yang bertanya. Begitu Ustaz. Ya, ada lagi? Masih ada yang ingin bertanya? Atau ingin memberikan pernyataan?
Ya, karena berbeda murotalnya. Ya, sedikit. Ya, pertemuan pertama huruf A sampai Ho saja. Pertemuan kedua selanjutnya ada di buku itu. Jadi pertemuan satu, ya. Jadi ini tabi Ustaz. Jadi pertemuan satu ini yang kita jelaskan cuma ini saja. Yang di atas itu yang bergaris tebal. Jadi cuma 7 huruf saja. Nanti pertemuan kedua 8 huruf. Nanti pertemuan ketiga 7 huruf. Nanti pertemuan keempat dan seterusnya. Jadi tidak sekaligus diajarkan Ustaz ya. Di bertahap. Pertemuan 1, 2, 3, 4 itu pengenalan huruf toh saja. Intinya tuh kenapa 20 kali pertemuan bisa? Karena diulang dan diulang. Ya, kita tidak sekaligus, tapi kalau bisa Ustadz diusahakan apa namanya itu diajarkan memang cara penyebutnya, gerakan mulutnya. Kan biasa ada orang mengaji ra. Ya, enggak begitu Pak. Coba ro. Jadi ditunjuk satu-satu kalau bisa Ustadz, tapi tidak sekaligus. Misalnya satu huruf A, 1-2 orang. Huruf ba, coba kita Pak, kita 2 orang. Jadi digilir sebaiknya diusahakan semuanya itu dapat giliran. Misalnya teknik 1 dapat, teknik 2 dapat dan sebagainya. Intinya kalau bisa semuanya terlibat dan semua merasa diperhatikan. Begitu saja. Baik. Sebelum masuk teknik, kita jelaskan ini dulu. Oke, saya ulang kembali. Pembuka, oke, kita sudah anggap kita saja. Intinya sekarang inilah intinya. Jadi sebelum kita pada saat kita mau mengajar, sudah tadi absen, sudah baca doa, sudah absen, sudah memotivasi, maka kita masuk inti. Inti itu yang pertama adalah menjelaskan huruf hijaiyah. Misalnya ini yang kita bahas tadi berdiri. Jadi usahakan semua perhatikan, tidak ada yang menulis, tidak ada yang menulis, tidak ada yang perhatikan HP dan sebagainya. Kita sudah yakin bahwa semua sudah kenal, sudah tahu ini huruf 7 huruf, baru kita masuk teknik 1, teknik 2, teknik 3 dan sebagainya. Jadi pondasinya itu di sini. Adapun teknik 1, teknik 2, teknik 3, teknik 4 sampai teknik 6 itu sebenarnya cuma variasi supaya orang tidak jenuh belajar. Biasa kan orang 1-2 kali pertemuan datang, pertemuan ketiga tidak pernah datang karena kenapa jenuh? Begitu saja terus. Nah, jadi supaya mereka tidak jenuh, supaya ada motivasi tersendiri atau variasi belajar, maka itu dipakai tadi teknik 1, teknik 2, teknik 3. Bisa dipahami Ustaz ya? Intinya itu tadi pondasinya di sini, intinya sebenarnya di sini supaya orang kenal, supaya diulang lagi saja pakai teknik 1 sampai teknik 6. Teknik 1 teknik 6 sebenarnya cuma latihan. Intinya sebenarnya di sini, di papan tulis. Makanya saya bilang kondisikan mereka supaya fokus. Karena intinya di sini. 90 menit kita mengajar di sini intinya. Bisa dipahami Ustaz ya? Baik, ada lagi pertanyaan. Saya bagus suka kalau ada yang ya. 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 Jadi pertemuan 1 ini kan ini saja. Nanti pertemuan kedua ini saja dibahas. Tidak perlu. Dan memang sebaiknya jangan. Karena orang yang belajar ini kan terlalu banyak, biasa bikin pusing juga, apalagi kalau sama-sama ra dan ro dan sa dan sya dan sebagainya. Iya, semuanya dapat. Semuanya dapat bagian. Jadi bertahap, belajarnya itu bertahap. Baik. Iya. Iya, makanya orang langsung kaget kan banyak sekali.
akhirnya tidak mau datang lagi mengaji. Kalau ini gampang cuma tujuh huruf saja. Baik, ada lagi pertanyaan bagus kalau ya. Ya. Ini sebagai masukan saja mungkin. Ya. Mungkin ada apa namanya pertimbangan tertentu daripada namanya pengurus daripada yang menangani masalah di Rosa. Ya. Kalau ini beberapa saya hadapi, saja dalam penyebutan huruf banyak yang susah menyebutkan. Mas mungkin salah satunya di antaranya tadi beberapa di halaman di Rosa itu saya sering dapatkan apa susah menyebutkan huruf-huruf itu. Ya. Sehingga saya harus jelaskan, misalnya huruf A di sini disebutkan A, itu lebih mudah. Misalnya syah, memang huruf syah, yaitu didatangkan menyentuh dengan lain dengan akhirnya dia lebih mudah. Oh, syah lebih mudah. Akhirnya dia membiasakan diri dari pertemuan 1, 2, 3 seterusnya. Akhirnya berlanjut lebih nyaman, kita juga nyaman. Dan lagi syah, karena semacam teori gitu. Ada apa namanya? Kita harus sampaikan memang ya, sampaikan bahwa tekniknya seperti ini dalam penyelesaian huruf itu. Ya. Masukannya sangat bagus dan itu dijelaskan di sini, Ustaz. Iya. Jadi A, kita tulis satu huruf A, cara menyebutnya begini Pak A. Jadi jelaskan tadi. Beda-beda kan cara mengajarnya orang. Jadi masukan sangat bagus dan itu memang dijelaskan di sini. Tapi kami Ustaz pengalaman kalau dijelaskan begitu tidak cukup waktu di sini. Jadi hanya beberapa huruf yang sulit penyebutannya saja. Contoh tadi huruf sa dan syah. Biasanya kan jadi itu kan bedanya di halaman berapa itu? Jadi nanti ada yang sama mirip so, do itu baru dijelaskan begitu Ustaz. Kalau yang ke a bahkan tidak perlu jadi masukannya Ustaz tadi bagus, tapi itu waktunya sebenarnya dijelaskan di sini Ustaz, di papan tulis itu. Jadi secara klasikal, tapi tidak semuanya disuruh baca satu-satu huruf karena waktu. Maka dipilih sampel saja, cukup 3 orang. Huruf kedua 3 orang, tapi orang yang berbeda lagi. Begitu Ustaz maksudnya. Ya, jadi karena ini pengalaman sharing pengalaman saja, jadi sangat nyambung ceritanya. Intinya adalah kesalahan terjadi, biasa ada beberapa peserta tidak dilibatkan. Itu terus yang pintar, itu terus yang tunjuk. Itu kesalahan. Maka sebaiknya diusahakan digilir semua dapat 2 orang atau 3 orang dapat satu huruf pertama, huruf kedua 2 orang lagi yang berbeda. Seterusnya dan seterusnya. Syukran Ustaz masukannya. Ada lagi lain? Ya. 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 Idealnya itu memang ada pengurus dari kaderisasi. Cuma walau tidak tahu kenapa dan waktu memang karena cuma 1 hari. Biasanya kan 2 hari maka sebenarnya kemarin ini direncanakan 2 hari. Saya tidak tahu tiba-tiba akhirnya 1 hari. Mudah-mudahan Ustadz nanti bawa bukunya. Beliau sekretaris, jadi kalau ada beliau bawa nanti bisa lihat. Dan sebenarnya itu materi itu bisa kita baca sendiri di rumah. Kan selama ini kita tarbiyah. Jadi cara menyampaikannya itu sama seperti pada saat kita tarbiyah. Tidak mesti teoritis, bisa sesuai dengan pengalaman pribadi, sesuai dengan kisah yang pernah kita dengar dan sebagainya. Gitu Ustaz ya. Intinya bukan kapasitas kami menyampaikan di sini karena sebenarnya itu ada tugas khususnya Kalaupun kami sampaikan mungkin hanya beberapa pertemuan saja. Tapi memang waktu sudah sisa 1 menit. Baik, mumpung Ustaz masih di wudhu, masih ada lagi pertanyaan? Mungkin usulan bisa company yang masih belajar Iya. Iya. Ratari. Nanti saya sampaikan ke beliau, kan beliau pengurusan. Iya.
Biasanya juga ada pengurus LP Dudaki yang biasa bawakan materi ini, itu Ustadz Zulkifli dan eh, Ustadz Munir. Tapi memang ini satu hari juga ini materinya biasanya. Karena kan 20 kali pertemuan itu materi takrif harus selesai dibahas. Mungkin nanti kita bicarakan sampai itu tadi karena tidak cukup waktu 20 kali pertemuan ini. Ya, baik. Tentu dari diskusi kita ini akan ada evaluasi bersama untuk kegiatan berikutnya. Karena ini perdana Ustadz ya, perdana pelatihan guru di Rosa. Ini semacam training of trainer. Jadi pelatih yang dilatih, nanti akan melatih. Ya seperti itu. Jadi memang kesannya tidak cukup kalau satu hari. Tidak cukup satu hari. Bagusnya itu ya satu hari, satu malam, atau 2 hari. Apalagi kalau ada sambil acara-acara bakar-bakar ikannya, itu enak sekali. Bagaimana Ustaz? Jadi nanti dari LPTAQ harus diusulkan itu. Jadi diprogramkan baik-baik lagi. Jadi karena materi kedua telah selesai dan oh iya. Selanjutnya masuk di micro teaching. Ya, kita istirahat sejenak. Sebentar kita lanjutkan. Oh ya, karena acara istirahatnya kita sambil dengarkan Ketua DPC Biringkanaya, Ustadz Arif. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah menjadi tren bagi kita dengan waktu yang terbatas, dengan kesempatan yang bersamaan. Kadang sambutan ditempatkan di acara terakhir. Biasa begitu. Iya, sambutannya menyambut materi yang telah lalu dan menerima materi yang akan datang. Tadi salah satu kendala kita karena acara TK juga tadi adalah penamatan. Kami harus menangani di situ, memberikan jasa mereka, berikan sambutan kepada mereka. Itulah yang terjadi. Tapi tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh para guru kita, para murabbi kita tentang di Rosa ini. Saya hanya ingin bukan menambah ya, mengingatkan kembali bahwa kehadiran kita di sini sebenarnya istilahnya kursus bahasa Quran. Saya khawatir jangan sampai nanti kita jadi ahli kursus. Bisa dipahami? Karena setahu saya ini orang-orang yang saya lihat ini orang yang pernah menerima syahadah tentang masalah di Rosa. Dan waktu itu saya masih ingat, tolong setelah saya tanda tangan ijazah ini, syahadah ini, tolong cari mutarabbi. Jangan sampai 15 orang, cukup 2 orang atau 4 orang, depan, muka, belakang, kiri, kanan rumah. Yaitu. Mengapa saya katakan begitu? Cari, karena kalau ini materi kita tidak ulang-ulang, itu hilang itu. Hilang. Kelupa lagi tuh, bagaimana adanya, jadi kelupa lagi bagaimana itu ratoro. Ya itu kadang-kadang. Nah materi-materi seperti tadi ini perlu dipraktekkan memang. Nah ini, itu satu. Poin kedua, kita ini bukan orang orientalis sekuler yang memahami Islam. Beda perjalanannya. Kalau orientalis sekuler mempelajari Islam itu, dia belajar dulu baru yakin. Belajar baru yakin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa seperti itu. Kalau kita ini lain. Kalau kita ini yakin dulu, baru belajar. Nah itu keadaannya begitu. Karena orang Islam itu yakin dulu.
bahwa apa yang isinya Quran itu kita yakin bahwa itu kebenaran mutlak. Nah, itu keyakinan, itu kewajiban kita kan? Yakin kepada Quran bahwa apapun dikatakan Quran itu adalah kebenaran. Sekalipun hati kita berat menerimanya, ada yang begitu. Apalagi kalau ibu-ibu, fankihu dan seterusnya, itu ya ayat apa ini? Ada yang ketawa nih, tahu isinya. Tahu toh? Ya, yang ketawa tahu isinya, lanjutan itu ayat. Fankihu, ya. Itu udah tahu, wah, ini ayat berat ini. Terlepas daripada itu semua, yang penting kita yakin dulu. Kemudian kita pelajari, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Ini yang kewajiban kita ya. Gampang semua itu yang 4. Yang berat itu yang kelima, istiqomah. Tadi beliau katakan, saya tidak bisa belajar di Rosa, tidak ada waktuku. Jangan pakai istilah itu. Tidak ada waktu untuk belajar dan mengajar. Tapi siapkan waktu. Jangan tidak ada waktu. Siapkan waktu untuk belajar mengajar. Jangan dibalik gara-gara pekerjaan. Tidak ada bisa-bisa Ustaz. Begitu bangun pekerjaan. Sampai melek. Tarbiyah pun sisa tenaga. Makanya datang tarbiyah. Nah, sisa tenaga itu kan. Pagi sampai sore kita bekerja. Pas pada isya kita tarbiyah. Bisa mangap-mangap. Wah ini yakin sekali dia apa namanya mengerti sekali. Murabi juga mengerti bahwa ini manusia ini ngantuk sekali. Ya, tapi itu poinnya itu istiqomah. Saya kan masih kenal muka aja semua ini. Saya akan cek kemudian 5 bulan ke depan. Ya, jangan gara-gara murabi kita setengah mati beri teori, tidak ada hasilnya. Satu pun tidak ada yang kita ajar. Kata itu istri kita. Iya. Cukuplah 4 kita ajar. Ya. Kalau tidak bisa tetangga depan kiri kanan, cukupkan 4 istri. Apa susahnya sih? Ngajarnya maksud saya. Dapatnya susah. Kalau kita tidak bisa depan muka belakang kiri kanan, ya tambah ini. Kan begitu. Itu teorinya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa jangan melihat mutarabbi kita itu orang yang tidak tahu. Kita sebenarnya orang pintar. Karena seorang guru bisa berhasil itu dikatakan berhasil ketika muridnya lebih pintar pada gurunya. Dan itu saya rasakan. Anak saya ajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saya yang diajar. Ya, saya belajar sama mereka lagi. Tentang bagaimana dibacanya ini, bagaimana kirahnya ini. Kirah ini bagaimana bacaannya, kirah ini bagaimana bacaannya. Ya, karena ada satu ahli kirah. Ya, itu. Jadi tugas kita selesai di tempat ini harus siap ya. Berapa orang? Semua siap. Iya. Satu semester kemudian kita cek. Pak Hirul berapa, Pak Sirudin berapa, Rizal berapa orang, kadernya. Iya. Jangan sampai ya apa namanya? Seperti menggenggam bara, terasa panas dilepaskan. Yang paling terakhir, lihat perhatikan madu kita. Saya pernah dapat pelajaran dari DPD baru. Ada orang diajar di Rosah. Dalam bahasa Bugis dikatakan, ya kita tahu iya terus. Giliran dia suruh membaca, ternyata orang tuli. Iya saja disuruh membaca, iya. Baca iya. Itu di baru pelajaran itu. Jadi jangan sampai kita dapatkan nanti mutarabbi yang orang tuli, ya bingunglah kita cara mengajarnya. Nah, apakah tuli betul fisiknya tuli, ataukah memang tidak mau diajar? Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan di Rosa ini tetap berkembang. Ini ujung tombak kita ini. Ujung tombaknya dakwah itu di Rosa. Semua lapisan masyarakat bisa terima itu di Rosa.
Tapi kalau tarbiyah tidak semua bisa terima. Tapi kalau namanya Quran, semua lapisan bisa terima. Nanti disitulah masuk matematika tarbiyah sampai yang beliau tadi. Meskipun di situ ada nanti murabbi ta'rif yang mengajarkan tentang para ta'rif dan ta'rifnya sendiri. Mungkin itu saya sampaikan, bukan berarti saya mengajari antum semua. Yang jelasnya satu kemenanganku dibandingkan teman-teman ini. Yang lain saya kalah. Saya hanya menang di umur. Saya hanya lebih tua. Kalau masalah ilmu mungkin saya yakin sekali-kali lebih pintar daripada saya. Insya Allah nih. Insya Allah. Iya, demikian. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kebijakan-kebijakan nanti berapa hari kemudian? Ada target tuh? Ada target? Iya. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, semua harus siap untuk mendengarkan di usaha ini. Dan sementara tadi materi harus menyelipkan bahasanya ke itu Materi tambahan. materi tambahan. Itu yang kita sampaikan apa? Sampai jalan nanti. Iya, iya. Ini jadi mungkin perlu apakah 1 hari nanti untuk pembahasannya ini baru kita turun di lapangan. Oh, iya. Materi tambahan itu sebenarnya tidak seberat di rosah. Karena meskipun salah kita mengucapkannya tadi materi itu, tidak berubah di artinya. Maksudnya begini, makan dengan makan tidak berubah artinya itu. Tapi kalau sya dengan sa itu beda. Nah itu beratnya di situ. Kalau materi tambahan tadi tidak berat sih. Ya, tidak berat. Karena begitu kita baca urutannya ada kan? Pengenalan Islam, apa dunia Islam. Ada bahasa Indonesianya Ustaz. Bukan di huruf Arab semua tulisannya. Ada terjemahannya juga. Kita cari kalau tidak dibagikan. Iya, kita cari itu buku. Kalau tidak dibagikan. Kalau dibagikan nanti Ustaz Saleh yang bingung. Iya. Tinggal dipermantap. Maksud tadi masalah tarif memang tidak bisa dibuat 2 hari. Bukan tidak bisa. Ya, tapi kalian yang saya yakin tidak bisa. Sabtu berapa masih kerja yang Saya kerja ya. Kali mungkin kalau ada hari libur, saya jarang juga seperti itu. Jadi mungkin nanti sesi kedua lagi. Oh gitu. Khusus untuk materi kayak kata. Memang harus sabar-sabar dulu. Itu menimbulkan pertanyaan. Insyaallah saya sendiri sudah memikirkan itu. Gimana ke depannya? Harus benar. Termasuk sebenarnya kalau sudah ditandai sama Ustaz Arif di sini tentang Irwa Iksan itu saya kira kita sebagai pengamatan saja daripada selesainya. Tapi bukan pilihan menjadi berdosa seperti ini, kemarin saya seperti ini ya. Jadi itu beda. Dan insyaallah ini akan berkelanjutan. Berjanjian juga. Iya. Iya. Materi tarif yang tambahan sebenarnya kita sudah pelajari kok. Itu sudah pelajari. Itu sudah dipelajari itu oleh kita. Sisa kelengkapannya. Hanya tidak lengkap catatan kita sehingga kita kebingungan yang mana materinya itu. Ya. Mulai dari mana betul. Nah, nanti ada skemanya lah. Baik. Iya, insyaallah. Baik kalau begitu. Nanti akan disampaikan palingan 20 lembar, Pak. 10 lembar maksimal. 10 lembar itu 5 halaman. 10 lembar itu 5 kan setengah halaman satu materi. Iya. Kalau kita bisa mengembangkannya cukup poin kisi-kisi saja kita miliki. Ya, mungkin itu yang dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri dan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih, termasuk Ustadz di Asabri, di Al-Basirah ya. Ada Ustadz Kholis yang Masya Allah, dan yang lain ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kami diamanahkan oleh Ustadz Marnoto untuk menjadi salah satu pemateri di kegiatan yang luar biasa ini, untuk menjadi seorang guru di Rosa, yang tentunya seperti disampaikan bahwa semua sudah pernah mengikuti. Tinggal hanya hari ini kita meroja saja dan mengulang apa yang telah kita dapatkan, dan tentunya nanti ilmu tersebut bukannya sekedar kita pelajari, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, siang hari ini karena waktu yang sempit, kami lanjut saja materinya tentang RTL. Ya, RTL itu rencana tindak lanjut. Tapi karena tadi ada pertanyaan tentang materi pengayaan, kami tampilkan di atas. Jadi Ustaz sekalian, kami berharap bahwa materi ini tidak menjadi beban untuk kita. Jadi kami berharap setelah pelatihan ini langsung mengajar. Ya, jangan menjadikan beban bahwa saya belum kuasai bukunya, sehingga nanti berlarut, nanti hilang lagi ilmunya. Jadi materi ini sebenarnya kita telah dapatkan semua di tarbiyah. Ya, ini buku diluncurkan tahun 2020 yang lalu oleh Ustaz Taufik di Bandung. Ya, ini berisikan tentang materi-materi yang telah kita dapatkan di tarbiyah. Ya, tentang ilmu, tentang Al-Quran, tadabbur dan seterusnya. Jadi nanti kami akan kasih filenya, nanti bisa di print saja atau di fotokopi, diperbanyak. Nanti tinggal kita pelajari untuk dibaca-baca. Setelah itu kita sampaikan ketika mengisi di Rosa. Nah, ini apa itu ilmu dan seterusnya, ini sudah kita pahami semua. Tinggal kita baca, baru kita sampaikan. Ya. Tadi saya rasa Ustaz Amir telah sampaikan juga tentang materinya, Ustaz Asri ya sudah sampaikan tentang pengayaan. Masih belum. Intinya jangan jadikan ini sebagai kendala. Jadi bukunya nanti bisa kita perbanyak untuk kita bisa sampaikan kepada jamaah atau madau kita. Nah, siang hari ini waktu terbatas kami lanjutkan materi tentang rencana tindak lanjut dari pelatihan pengajar di Rosa. Nah, yang pertama, ini mati lampu atau turun ini? Turun ya. Yang pertama saya bertanya ini, apakah semua sudah siap mengajar di Rosa? Siapa yang siap sekali? Baru 1, 3, Masya Allah. Ya, 5 orang. Nah, yang belum siap, mau apa dulu? Ya, jadi memang Ustaz sekalian, ya di Rosa ini telah sering kita adakan pelatihan. Bahkan mungkin kita pernah belajar juga. Tapi yang menjadi kendala kadang tidak pede, tidak berani untuk mengajar. Nah, kira-kira apa alasannya itu? Ya, kita semua bisa menjadi kita bisa menjawab dengan jawaban kita masing-masing. Ada yang belum siap, ada yang belum pede, ada yang belum berani, ada yang masih ragu-ragu, ada yang malu-malu, ada yang waktunya sempit dan sebagainya. Nah, olehnya itu kami berharap nanti setelah kegiatan ini selesai kita semua bisa membuat jadwal. Misalnya saya akan membuat kelas baru bulan depan. Nah, kita akan buatkan ini karena belum tampil. Jadi sudah siapkah kita mengajar di Rosa? Nah, kalau sudah siap, maka lampu hijau silahkan jalan. Tapi kalau belum siap, maka kita perlu magang. Ya, kita ikut di kelas yang sudah jalan. Kita lihat bagaimana caranya mengajar dari awal pembukaan masuk ke isi sampai penutup. Jadi magang itu bisa kita 1-2 bulan sampai kita betul-betul siap, berani, maka silahkan jalan lampu hijau. Jadi tidak ada kata tidak mau mengajar, tidak ada kata malu-malu, ragu-ragu. Ya, kami pribadi waktu pertama kali mengisi kelas di Rosa tahun 2014 di SMA 22 sini, SMA 22. Itu ada kerjasama dengan sekolah karena gurunya itu hari meminta langsung dengan DPD untuk diajarkan siswa yang kelas 1. Pernah kami isi sampai beberapa tahun. Setelah itu kayaknya sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi yang belum siap ini bisa magang, Ustaz.
magang di kelas yang telah jalan. Di DPC Birikan aja berapa saat yang jalan di kelas lagi? Sampai saat ini? Kalau saya pegang sendiri ada 2 Ustaz. 2. Selain kita ada satu. Ya, jadi intinya Ustaz yang belum bisa mengajar atau masih belum belum siap mengajar, maka bisa kita ikutkan di kelas yang kita telah bina tersebut. Nah, nanti setelah itu dikasih kesempatan, mungkin pertemuan selanjutnya kasih dia mengisi. Ya, kasih dia dulu yang mengisi, nanti kita amati bagaimana dia mengisi. Nanti setelah itu kita kasih masukan, begini caranya, begini sampai betul-betul bisa. Nah, nanti setelah kita rasa pusat ini telah siap, telah matang, siap, nah kasih halakah. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, ya kita harus berkolaborasi. Ya, kita nanti adakan grup, buka grup WA, buat grup, kemudian adakan musyawarah rutin. Ya, kita musyawarah mungkin sekali sepekan atau sekali sebulan untuk melihat bagaimana kita punya semangat ini, apakah masih semangat untuk mengajar atau ya orang bilang panas-panas, ya panas sebentar tapi setelah itu dingin lagi. Ya, maka grup itu ya semua kita pasti sibuk. Ya, ada sibuk mulai pagi sampai pagi kembali. Ya. Ada yang sibuk, betul-betul sibuk, tapi kita harus bisa membagi waktu untuk bisa mengajar. Iya, siap semua insya Allah. Jadi kita harus berkolaborasi. Ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Ya, karena terkadang juga ada ustadz itu mengajar, artinya jalan sendiri tidak mau diatur. Ini tidak boleh Ustaz, karena kan kita jamaah ini. Satu kesatuan, satu keutuhan harus betul-betul jalan bersama. Ya, jangan sampai kita jalan masing-masing. Nah, yang ketiga, ini kita adakan sosialisasi dan buka pendaftaran halaqah dirosah. Bisa buat flyer atau mungkin video untuk ya peserta bisa mendaftar dengan kita. Ini ada beberapa contoh. Nah, ini kita bisa buat brosur atau mungkin flyer-flyer sebarkan di grup-grup WA. Ya, semungkin kalau kita ada di kantor, di sekolah, bisa sampaikan teman-teman yang mau belajar mengaji, ayo ikut sama saya. Nanti kita ajari. Ya, kasih masuk nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, ini juga ada ini contoh teman di Bandung ini. Nah, dia untuk 2 hari bisa mengaji. Ini luar biasa ini untuk orang tua lansia. Jadi dia Sabtu Ahad fokusnya targetnya 2 hari bisa mengaji. Tapi ini orang tua, kan orang tua biasa sudah ada dasarnya, ada basicnya, tinggal sedikit dipoles untuk bisa mengaji. Nah, ini Ustaz, jadi setelah kita magang sudah siap, maka segera buat flyer ya untuk peserta bisa mendaftar di situ. Nah, untuk model perekrutan ya kita bisa adakan secara kelembagaan, bisa DPC ya yang buka, bisa juga pribadi atau mungkin kita buat kerjasama dengan pihak lain. Ya, bisa misalnya di kampus, kalau di sini ada kampus, sekolah, atau mungkin kantor, atau masjid, atau majelis taklim, boleh. Ya, tinggal kita buatkan flyer yang menarik, gambar, mungkin ada video mereka bisa lihat, supaya kita bisa membuat kelas baru di tempat tersebut. Ya, pernah juga kami ada kelas di Rosa di SMK Mutiara Ilmu. Ya, jadi di sini banyak peluang untuk kita bisa masuk. Nah, tinggal kita lihat ada celah di situ tidak, kita buatkan flyer yang menarik atau mungkin proposal kerjasama, kita bisa masuk untuk membina di sana di dalam. Nah, setelah kelas ini terbentuk, ya kelasnya sudah jalan, sudah terbentuk, kemudian kita adakan pemetaan. Ya, kita buatkan data sesuai alamat, kemudian usia dan pendidikan entah itu gurunya dan pesertanya. Jadi usahakan guru dan peserta itu seimbang. Ya, jangan sampai gurunya artinya masih umur 20-an, pesertanya orang tua semua. Jadi usahakan cari yang sepadan dengan usianya. Kemudian juga tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Ya, tadi saya kesini itu macet sekali di Unhas. Jadi usahakan cari antara guru dan peserta itu jaraknya tidak terlalu berjauhan supaya ketika ada kelas yang terbentuk ya tidak terkendala untuk sampai ke tujuan. Jadi kita berharap ya kelas-kelas yang terbentuk nantinya betul-betul bisa kita perbaiki datanya.
Ya, karena memang terkadang masalah data ini ya sesuatu yang sulit untuk distorkan. Ya, kadang ketika di DPP, di DPO, di DPD minta data di setiap DPC, ya kadang tidak ada yang mengirim. Karena memang tidak ada yang mereka punya data, hanya mengajar saja, tidak ada opsinya, tidak ada kontrolnya, ya, sehingga jalan begitu saja apa adanya. Jadi data ini ya sangat penting juga untuk kita. Nah, kemudian yang keenam, ya data itu kita himpun, kita satukan untuk sebagai pelaporan. Yang sudah berapa kelas yang terbentuk, siapa saja yang mengajar, berapa pesertanya, di mana alamatnya belajar, hari apa saja. Ya, ini data sangat perlu. Nah, kemudian nanti juga ada data alumni, sudah berapa yang telah belajar di Rosa dengan kita. Nah, yang terakhir Ustaz, dari semua alur itu, ya kita berharap sekali ada yang namanya wisuda atau mungkin tasakuran di Rosa. Ya, kalau saya tidak salah di sini di Sudiang sudah pernah adakan ini wisuda. Dan mungkin ibu-ibu ya akhwat yang sudah sering. Kali ini canggih-canggih sekarang Sobi. Banyak sekali yang kita belum pernah lihat ini. Saya kira apa ini? Mobil-mobil kecil. Iya. Ini baru sebuah negeri.